Masuk dulu gitu. Masuk. Satu persatu penagih utang yang sedang mengintai para pengendara motor di jalan alias Mata Elang terkena razia aparat Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas berhasil mengamankan 8 penagih utang untuk dilakukan pendataan dan tes urin. Razia dilakukan setelah maraknya aksi perampasan sepeda motor yang dilakukan oknum debt kolektor gadungan. Selain para penagih utang, kepolisian juga mengamankan 5 sepeda motor di mana satu kendaraan tidak memiliki surat tanda nomor kendaraan. Kita mengamankan 8 orang ya debt collector atau Mata Elang yang sedang melakukan pengecekan di jalan. Tujuan dari pendataan ini adalah karena memang banyaknya laporan yang kami terima, yang Polsek Cengkareng terima terkait masalahnya adanya perampasan motor yang ada di jalan yang dilakukan oleh Mata Elang atau debt collector. Kedelapan debt kolektor hanya diberi peringatan dan edukasi agar tidak melakukan perampasan motor di jalan. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada masyarakat agar segera melaporkan jika mengalami kekerasan di jalan akibat ulah penagih utang. Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Purbalenyi kilometer 99 kawasan Darang dan Purwakarta, Jawa Barat. Penyebabnya diduga sopir mikrobus travel yang membawa 11 penumpang dari Bandung menuju Jakarta tidak menjaga jarak hingga menabrak bagian belakang truk tanpa muatan. Akibatnya bagian depan sisi kiri kendaraan travel rusak parah. 3 penumpang tewas sementara 5 orang lainnya luka-luka. Para korban dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rajak serta RSUD Bayu Asih Purwakarta. Terlibat 2 KR, 1 losbak, yang satu lagi elf. Sementara korban ada 8, sudah dalam penanganan Rumah Sakit Tamrin. Sementara proses sudah pelimpahan Laka Purwakarta. Bukan sementara apa ini? Kurang antisipasi jaga jarak aja. Petugas kemudian mengevakuasi 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan ke Polderek Jasa Marga di depan gerbang tol Jatiluhur. Gara-gara ST jualan tumpah, satu keluarga di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan tewas dianiaya tetangganya. Pelaku tega menganiaya ibu dan 2 bocah yang membela korban. Pemirsa, selain kasus pembunuhan, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlista Hadi. Pedagang es buah yang membunuh seorang preman di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat akhirnya menyerahkan diri usai kabur ke Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku dendam karena korban pernah menabrak motor dan gerobaknya. Dagang es buah berinisial MB berusia 26 tahun ini menyerahkan diri ke polisi usai membunuh preman jalanan di Jalan Kampung Pulo, Desa Mekar Mukti, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat 24 Mei lalu. Pelaku menyerah usai kabur ke Palembang, Sumatera Selatan. Dari tangannya disita 1 senjata tajam yang digunakan membunuh korban. Pelaku dendam lantaran korban pernah menabrak motor dan gerobak dagangan korban. Dan akibat perbuatannya pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Tersangka dan korban sebelumnya terjadi keributan di jalan karena korban menabrak motor tersangka. Selanjutnya tersangka melihat korban melintas di depan dagangan tersangka, kemudian tersangka menghadang korban dengan mengacungkan pisau. Kemudian terjadi perkelahian antara tersangka dan korban yang mengakibatkan korban menerima tusukan pisau dari tersangka, kemudian meninggal dunia. Kemudian tersangka melarikan diri. Sebelumnya warga di Jalan Kampung Pulo, Desa Mekar Mukti, Cikarang Utara, gempar menyaksikan seorang preman bernama Nadi alias Jack terkapar dianiaya pedagang es buah. Perkelahian ini bermula saat korban menabrak gerobak jualan pelaku hingga keduanya terlibat cekcok. Korban yang kabur kemudian dikejar pelaku dan ditikam hingga terkapar bersimbah darah di jalanan.
Korban yang merupakan warga Pasir Gombong itu meregang nyawa karena kehabisan darah saat dievakuasi ke Rumah Sakit Sentra Medika Cikarang. Sekelompok remaja bersenjata tajam menyerang sejumlah kafe di Goa, Sulawesi Selatan. Para pelaku mengancam pemilik kafe dan melakukan perusakan. Belum diketahui motif para pelaku. Seorang pengunjung kafe merekam tindakan ancaman yang dilakukan sekelompok pemuda kepada pemilik kafe di Jalan Basoy, Daeng Bunga, Kelurahan Bonto-Bontoa, Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku membawa senjata tajam. Peristiwa ini membuat panik pengunjung kafe hingga berhamburan keluar. Para pelaku yang diduga berjumlah belasan itu kemudian mendatangi rumah makan lain dan melakukan tindakan yang sama. Menurut warga, aksi yang meresahkan ini sudah 2 kali terjadi. Diduga para pelaku tengah mencari musuhnya. Dia tebas dulu ini, baru dia masuk. Alasannya dia masuk itu cari orang. Dia cari orang terus dia mengancam nih. Dia kayak mau menebas, tapi pas kami majui, saya agak mendekat. Bilang jangan terlalu dekat. Jadi kita kayak secara kekeluargaan bilang jangan seperti itu di sini karena kita juga orang baru di sini. Tidak ada juga orangnya di sini. Akhirnya dia keluar tapi dia pergi di warung lain juga. 3 orang itu ya. 3 orang dengan parang. Bawa celurit parang tadi. Ini sempat menyerang di mana, Pak? Sepuluhnya seluruh ini. Sampai ini lagi. Korban juga dia masuk di warungnya, warung makannya. Dari masuk ada teman kerja, istrinya mau hantam pakai celurit. Warga berharap polisi menindak tegas para pelaku agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Dua bocah kakak beradik tewas dianiaya tetangga di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Korban yang masih 6 tahun dan 4 tahun itu membela ibunya yang dianiaya pelaku hanya gara-gara ST jualan pelaku tumpah. Setelah 2 hari diburu, pembunuh satu keluarga di Jalan PDAM Desa Saring Sungai Bubu, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan akhirnya tertangkap. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di perkebunan Desa Penyolongan, Kusan Tengah. Pelaku merupakan tetangga rumah korban, berusia 22 tahun. Dari hasil pemeriksaan, pembunuhan sadis ini terjadi di rumah korban. Awalnya korban meminta tolong pelaku untuk membawakan es yang dibelinya di warung ibu pelaku ke rumahnya. Namun pelaku kesal lantaran korban menumpahkan es tersebut hingga langsung menganiaya. Melihat ibunya dianiaya, anak perempuan korban yang berusia 6 tahun dan anak laki-laki yang berusia 4 tahun berusaha membantu dengan memukul dan mendorong pelaku. Namun karena menang postur dan tenaga, pelaku yang menghunus senjata tajam langsung menganiaya 2 bocah pemberani ini, di mana salah satunya tewas seketika. Usai menganiaya ketiga korban, pelaku langsung kabur. Sementara warga yang datang ke lokasi mengevakuasi korban ke rumah sakit. Namun karena luka parah, ibu dan putranya tidak dapat diselamatkan. Tersangka atas nama MI ini kondisinya pada saat itu sedang dalam kondisi mabuk. Kemudian korban datang ke rumah TSK MI ini untuk membeli es. Ternyata mungkin miskomunikasi sehingga mengakibatkan saudara MI ini emosi. Kemudian mendatangi ke rumah korban, kemudian terjadilah pembunuhan tersebut. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Tanah Bumbu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan sadisnya. Ia terancam hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu pemirsa, satu keluarga di Goa, Sulawesi Selatan dianiaya tetangganya hanya karena dituduh memukul anaknya. Seorang korban merupakan gadis di bawah umur yang terluka di mata dan nyaris kehilangan penglihatannya.
Tiga orang dari satu keluarga ini mendatangi Polres Goa, Sulawesi Selatan melaporkan penganiayaan yang dilakukan tetangga rumahnya. Satu korban merupakan gadis di bawah umur yang dianiaya dengan tangan kosong serta benda tumpul. Penganiayaan ini bermula saat korban yang mengejar anak pelaku dengan membawa sapu dituduh pelaku telah menganiaya anaknya. Pelaku yang emosi langsung mendatangi rumah korban dan menganiaya ketiga perempuan yang ada di rumah. Dari hasil visum di rumah sakit, penglihatan korban yang masih 14 tahun itu terganggu dan nyaris buta. Saya masuk, saya bawa batu, saya nolong, karena dia mau mukulin anak saya nolong, saya yang di tengah, terus dia nonjok saya, habis dia nonjok saya, dia langsung nonjokin anak saya, anak si Mesya, anak saya ini mau ditarik sama saudara saya, sama adik saya juga ditonjok, jadi kita bertiga ditonjok. Bu, kita sampai dipukul, Bu? Iya, karena dia kira anaknya dia dipukul sama Mesya, padahal Mesya nggak pukul sama sekali. Untuk penyebabnya berawal dari kejadian antara anak kemudian datang korban melakukan pengeroyokan di rumah milik korban itu sendiri. Polisi yang menerima laporan korban hingga kini masih menyelidiki. Polisi akan memanggil terlapor untuk dimintai klarifikasi terkait kejadian tersebut. Satu keluarga di Buleleng, Bali menjadi korban penganiayaan tetangganya hingga luka serius. Keempat korban bahkan sampai harus dirawat intensif di rumah sakit. Satu keluarga di Buleleng, Bali menjadi korban penganiayaan oleh tetangganya sendiri. Dari kejadian ini, pemilik rumah beserta istri dan anaknya mengalami luka serius akibat senjata tajam. Menurut keterangan saksi, 8 orang pelaku datang ke rumah korban membawa senjata tajam dan langsung menganiaya seluruh orang yang berada di dalam rumah. Diduga 8 orang pelaku tersebut dalam pengaruh minuman keras. 4 orang korban dibawa ke RSUD Buleleng, sementara 2 pelaku penganiayaan yang juga mengalami luka di bagian kepala dan tangan sudah dibawa ke rumah sakit. Sementara kepolisian untuk sementara waktu belum bisa menetapkan tersangka karena kedua belah pihak saling lapor ke polisi. Namun polisi sudah mengamankan barang bukti berupa golok, linggis, dan kayu dari TKP. Itu dari dua pihak ini saling melapor ke kami sehingga kami memerlukan waktu lebih untuk mendalami. Pertama yang disebabkan kita belum bisa menjelaskan, yang pertama yaitu kondisi korban kritis. Ada 2 di ICU, Pak. 2 di ICU, 2 dirawat inap. Kemudian kondisi dari terduga terlapor saat ini melapor di polsek kita, namun kondisinya kurang maksimal untuk kita mintain keterangan. Jadi sampai saat ini, siang ini saya hanya bisa menyampaikan bahwa membenarkan kejadian peristiwa penganiayaan dengan korban di kedua belah pihak, baik pihak pelapor, terlapor, juga mengalami luka bagian luar. Hingga kini polisi masih mengumpulkan keterangan dari beberapa saksi-saksi untuk mengetahui motif para pelaku. Seorang pria di Bulukumba, Sulawesi Selatan mengamuk dan menganiaya istri, bapak, mertua, dan kakak ipar laki-lakinya hingga kritis. Usai aksinya, pelaku kabur dan bersembunyi di atas pohon besar hingga warga dan polisi sempat kehilangan jejak saat memburunya. Setelah didesak cukup lama, Hasbi, pria yang menganiaya keluarganya di desa Sapu Bonto, Bulukumba, Sulawesi Selatan, akhirnya mau turun menyerahkan diri ke polisi yang sudah menunggunya. Sebelumnya pria 40 tahun ini kabur dari rumah menggunakan mobil pickup hingga berpuluh kilometer dari rumahnya dan memanjat pohon besar untuk bersembunyi. Polisi dibantu warga yang memburunya sempat kehilangan jejak hingga akhirnya menemukannya di antara dahan pohon besar. Setelah turun, pelaku nyaris diamuk warga yang emosi hingga akhirnya dievakuasi ke Polres Bulukumba. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku Hasbi diduga mengidap gangguan jiwa. Ini dikuatkan dengan kesaksian keluarga yang menyatakan Hasbi pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Dadi di Kota Makassar. Motif dari pelaku untuk sementara ini ditemukan bahwa pelaku ini dimungkinkan
ada kelainan atau dia stres, tapi kita masih menunggu hasil pemeriksaan dari psikiater. Pelakunya apa sudah diamankan atau? Pelakunya sudah diamankan. Adapun kalau penangkapannya itu sesaat pelaku ini melakukan penganiayaan, dia langsung lari. Ini sembunyi di atas pohon. Sebelumnya, satu keluarga yang terdiri dari istri, ayah mertua, dan kakak ipar laki-laki di Desa Sapu Bonto, Bulukumba, Kabupaten Bulukumba dianiaya sang suami yang tiba-tiba mengamuk menggunakan senjata tajam hingga luka parah. Istri pelaku, Sukma, menderita luka robek di kepala, punggung, dan tangan, sementara ayah mertua, Samsudin, terluka di lengan kiri. Sedangkan kakak ipar, Idris, luka di kepala dan tangan serta jari tangan nyaris putus. Saya ke situ mau ambil perannya. Oh iya. Itu sudah diperangi yang anggota ini? Iya, sudah memang Mi. Oh, yang dulu sudah memang diperangi. Yang dulu yang diperangi perempuan atau perempuan? Oh, baru suaminya. Iya. Kita Pak. Lupa itu di saya juga itu perempuan. Oh iya. Atas sembar diperangi. Ketiga korban kini berada di Rumah Sakit Umum Sultan Daeng Raja Bulukumba, sementara polisi menunggu hasil tes kejiwaan pelaku untuk proses hukum lebih lanjut. Pemirsa, hidup bertetangga tentu ada masanya berbeda pendapat. Namun perbedaan itu tentu bisa dilewati dengan saling menghargai dan menerima pendapat tanpa adanya permusuhan satu sama lainnya. Usai jeda, Realita akan hadir dengan informasi polisi tetapkan satu tersangka penganiayaan anak anggota DPR yang terlibat keributan di tol dalam kota. Selengkapnya usai jeda.